Baik, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang pembelajaran dengan metode teach back. Jadi, pembelajaran dengan metode teach back ialah di mana guru memberikan materi kepada siswa dalam bentuk video, dan kemudian setelah guru selesai menerangkan materi, siswa diminta untuk menerangkan kembali apa yang diketahui dari materi tersebut. Dan di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memasukkan video ke dalam Google Classroom. Nah, yang pertama, kita buka Google Chrome. Kemudian kita cari aplikasi Classroom-nya. Dan setelah itu kita membuat kelas di dalam aplikasi Google Classroom seperti yang sudah saya buat sebelumnya seperti ini. Nah, setelah ada kelas, kita tinggal memasukkan video tersebut serta link dari kuisis yang akan diisi oleh siswa. Nah, yang pertama kita klik buat, kemudian klik topik. Di sini kita isi topiknya topik 2 karena di kelas ini sudah ada topik 1, jadi kita lanjut saja ke topik 2. Dan kewajiban asasi manusia. Klik tambahkan. Kemudian klik buat, klik materi, kemudian beri judul hak dan kewajiban asasi manusia. Setelah itu kita isi juga deskripsi atau petunjuknya. Di sini saya akan beri petunjuk. Silahkan simak dan pahami video berikut. Setelah itu kita klik tambahkan, klik file, kemudian klik browse, lalu di sini sudah ada video yang tersedia, langsung saja kita klik, kemudian klik buka. Nah, kita tunggu, ini sedang proses untuk mengupload video tersebut. Nah, di sini videonya sudah terupload, kemudian kita klik posting. Maaf, sebelumnya kita klik tidak ada topik, kemudian pilih topik 2. Setelah itu klik posting. Nah, di sini sudah muncul topik 2 dan ada materi hak dan kewajiban asasi manusia. Kembali lagi dengan saya, Pogaria Simanulang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuisis. Kuisis itu merupakan website yang bisa digunakan oleh guru untuk mengisi soal, dan kemudian link dari website atau dari kuisis tersebut akan dibagikan kepada siswanya, dan kemudian siswa akan menjawab soal-soal yang ada di dalam website tersebut. Langsung saja, yang pertama kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian di pencarian kita klik atau kita ketik kuisis. Nah, jika ada muncul seperti ini, bisa kita klik kuisis Google Search.
Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Langsung saja kita klik quizzes. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini masih muter ya. Nah, selanjutnya kita klik daftar. Dan ingat, sebelum kita membuat quizzes, terlebih dahulu menyiapkan email. Tapi di sini saya akan masuk dengan Google. Karena saya cuma punya email satu, jadi udah dipakai sebelumnya. Langsung saja klik daftar dengan Google. Nah, kalau kita daftar dengan Google, tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau daftar dengan email, akan beda lagi. Di situ kita disuruh ngisi nama guru atau ya nama guru sama mata pelajarannya kayak gitu. Terus di sini kita langsung aja klik buat. Di sini kita klik quiz. Berikan nama kuis ini. Kuisnya yaitu, saya akan berikan nama kuisnya Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Kemudian di pilihan subjeknya, kita klik pendidikan. Klik selanjutnya. Kemudian akan keluar pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, pemilihan, terbuka berakhir, dan yang terakhir meluncur. Nah, di sini saya akan memilih pilihan ganda. Langsung klik aja. Nah, setelah kita klik pilihan ganda, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini kita sudah bisa langsung mengisi soalan. Dan soal itu bisa diketik atau juga di copy paste. Di sini saya, untuk yang pertama akan saya copy paste karena memang soalnya lumayan panjang. Dan sebelumnya soal tersebut sudah saya siapkan di Microsoft Word. Ini dia. Kita kita blok. Kemudian CTRLC. Kemudian kita buka lagi ke quizzes. Nah, tinggal dipaste aja ya. CTRLV. Nah, udah langsung muncul kan? Kemudian kita di sini akan mengisi pilihan jawaban-jawabannya. Di sini pilihan jawabannya hanya sampai 4. Jadi tinggal klik aja yang paling bawah, tambah pilihan jawaban. Karena memang kan pilihan ganda sekarang umumnya sampai 5 jawaban ya. Jadi kita klik aja di bawah. Kemudian kita akan mengisi satu persatu. Yang pertama, di sini saya akan mengisinya hak warga negara. Kemudian yang kedua, kewajiban warga negara. Selanjutnya, hak asasi manusia. Kemudian, kewajiban asasi manusia. Dan yang terakhir, semua jawaban benar. Dan jangan lupa di setiap soal itu langsung kita tentukan yang menjadi kunci jawabannya. Untuk yang nomor 1 di sini saya akan kasih kunci jawaban yaitu hak asasi manusia. Langsung aja diklik di tanda centang yang ada di sebelah kiri ya. Nah,
Kemudian setelah itu, kita tentukan untuk waktu pengerjaannya. Mau 10 detik, 30 detik, atau 1 menit juga nggak apa-apa. Tergantung kita mau ngasihnya berapa. Di sini saya akan kasih 60 detik. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, sudah jadi. Untuk selanjutnya sama ya, kita klik lagi yang pilihan ganda. Terus langsung isi soalan. Soalnya di sini saya copy paste lagi ya. Kemudian kita isi pilihan jawabannya. Sorry. Jangan sampai lupa untuk memberikan kunci jawaban. Kemudian tentukan pengerjaan atau waktu pengerjaan soal 60 detik. Kemudian klik simpan. Di sini bebas ya mau ngasih soalannya berapa, tapi umumnya sih 10, tapi di sini saya akan berikan 5 soal saja supaya tidak terlalu memakan waktu. Kemudian isi pilihan jawaban. Indonesia. Kemudian kasih jawaban, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak. Selanjutnya tentukan waktu 60 detik, kemudian klik simpan. Lagi, ini saya copy paste supaya tidak begitu memakan waktu ya. Bebas sih, bisa di kopas, bisa juga diketik sendiri, ketik manual. Isi jawaban.
hak mempelai pria dan wanita. Kemudian hak untuk hidup, hak wanita, hak anak. Kemudian berikan kunci jawaban, itu hak untuk hidup, hak wanita, dan hak anak. Klik. Kemudian jangan lupa untuk waktunya 60 detik biar sama semua, kemudian klik simpan. Lalu yang terakhir, ini soal terakhir, kita ketik manualnya aja ya. Kemudian kita isi di jawaban. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Piagam Madinah. Kemudian yang ketiga, Declaration by United Nations. Declaration. Lalu keempat, Universal Declaration of Human Rights. Lalu yang terakhir, Deklarasi Wina tentang HAM bagi NGO. Sorry, ini tadi soalnya berikut yang tidak termasuk ya. Harusnya di sini berikut yang termasuk. Maaf, kita hapus. Nah, kemudian kita pilih Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tentukan pengertiannya 60 detik, lalu kemudian klik simpan. Nah, setelah semua kuis terisi atau soal terisi, kita klik kembali. Nah, di sini ada tambahkan judul gambar. Kalau memang ada, bisa ditambahkan. Dan di sini saya sudah punya gambarnya sebelumnya. Klik buka. Langsung. Terus kemudian yang kedua, pilih bahasa Indonesia. IDO. Klik. Kemudian di sini kita dari untuknya kita klik. Karena ini soalan SMA, jadi kita klik aja university karena di sini nggak ada yang umurnya 15 tahunan gitu. Jadi klik aja university. Kemudian di sini kita juga bisa untuk mengatur privasinya, siapa yang bisa melihat kuis tersebut. Tapi di sini saya akan buat publik saja. Kemudian setelah itu, klik simpan. Nah, jadi
kuis tersebut udah langsung otomatis, dan di sini kita bisa ngambil di sini kita bisa ngambil linknya dan kemudian kita bagikan ke kelas atau ke siswa kita. Sebentar ya. Di sini juga bisa kita untuk mengatur batas waktu pengerjaannya sampai hari tanggalnya. Di sini langsung aja, ini yang udah tertera ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini harus di checklist kalau misalnya memang mau ada batas waktu, tanda ini harus diklik, tapi kalau nggak pakai batas waktu, nggak apa-apa, nggak usah diklik. Kita lanjut. Nah, ini udah jadi ya kuisnya. Tinggal klik di sini. Kalau udah ada tampilan seperti ini, berarti itu kuis sudah selesai. Lalu kita klik berbagi link. Nah, ini nih linknya. Ini kita salin dulu. Nanti bisa dibagi mau lewat WA atau lewat Google Classroom juga nggak apa-apa. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan bagaimana tutorial untuk membuat kuis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Kembali lagi dengan saya pada pertemuan ini. Di sini kita akan membahas materi tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelumnya, Ibu juga sudah memberikan materi dan video tutorial pembelajaran di Google Classroom. Sudah dibuka videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Di sini Ibu akan menampilkan Sudah, Bu. Baik, di sini Ibu akan menampilkan ulang video tersebut. Kemudian nanti setelah video berakhir, Ibu meminta untuk siswa semua masing-masing memberikan atau menerangkan ulang materi tersebut. Apa saja yang kalian kuasai dari materi tersebut. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, langsung saja. Kelihatan videonya? Sudah, Bu. Oke, dimulai ya. Mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada siswa dan siswi yang masih aktif berdiskusi sampai pada pertemuan kali ini. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap manusia yang berada di muka bumi, di mana hal tersebut sudah dimiliki sejak dia lahir ke dalam dunia ini. Berikut ini ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, dari pendapat Hart Taylor, di mana di sini disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan juga tanpa mempunyai hak-hak tersebut, maka tiap-tiap manusia tidak akan dapat hidup selayaknya sebagai manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dalam dunia. Lalu yang kedua, ada pendapat dari Mahfud MD. Beliau menjelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia, sehingga pada dasarnya hak ini akan bersifat kodrati. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan fungsi dari hak asasi manusia. Fungsi utama hak asasi manusia ialah
untuk menjamin atau melindungi hak-hak asasi manusia, baik itu hak kelangsungan, hak hidup, hak kebebasan, dan hak kemerdekaan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada dasarnya sudah dimiliki oleh setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi ini. Maka dari itu, adapun tujuan hak asasi manusia ialah yang pertama, untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, untuk mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Lalu yang ketiga, untuk mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dapat dilanggar atau tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Lalu selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal human right, yaitu hak-hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Lalu yang selanjutnya ada hak asasi politik atau politic right, yaitu hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang dalam kehidupan berpolitik atau kebebasan untuk berpolitik. Lalu yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk hal-hal perekonomian dalam kehidupannya. Lalu yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan. Lalu yang kelima, hak asasi sosial budaya, yaitu hak untuk kehidupan bermasyarakat di lingkungan sosial. Hak tersebut dimiliki oleh setiap warga masyarakat yang ada di negara ini. Yang keenam ada hak asasi hukum atau legal equality right. Hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, ciri hakiki. Artinya, hak asasi manusia ini sudah ada sejak manusia dilahirkan ke muka bumi. Lalu yang kedua, berciri-ciri universal atau bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia tersebut akan berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada juga ciri-ciri tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap individu dan hak tersebut tidak akan dicabut atau tidak akan dapat diserahkan kepada siapapun. Lalu yang terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak asasi manusia, baik itu hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, hak sosial, dan juga hak budaya. Lalu selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Sesungguhnya jenis pelanggaran hak asasi manusia yang ada di negara ini masih sangat banyak. Tapi di sini saya hanya mengambil 3 jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga biasanya terjadinya KDRT antara suami dan istri. Lalu di lingkungan masyarakat jadinya pembunuhan atau penyiksaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Lalu di sini juga ada pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah, yaitu bullying, yang biasa dilakukan oleh mahasiswa lain terhadap mahasiswa lainnya atau siswa lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia telah melakukan langkah-langkah strategis seperti berikut. Yang pertama, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Adapun lembaga Komnas HAM tersebut merupakan suatu lembaga negara yang berfungsi untuk mengkaji, meneliti, menyuluh, dan memediasi hak asasi manusia. Lalu selanjutnya ada pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia merupakan satu lembaga atau alat yang akan menjamin proses perlindungan dan juga penegakan hak asasi manusia.
Biasanya, instrumen hak asasi manusia tersebut berupa peraturan seperti undang-undang. Lalu selanjutnya, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia merupakan suatu pengadilan khusus untuk para pelanggar hak asasi manusia berat, yang sangat diharapkan akan dapat melindungi hak asasi manusia setiap individu. Dan pengadilan hak asasi manusia di sini bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, selanjutnya kita akan memasuki kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Adapun kewajiban manusia sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Yang kedua, kewajiban taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sudah seharusnya manusia memiliki kewajiban untuk taat beribadah kepada Tuhannya. Lalu yang ketiga, ada kewajiban akan sikap sosial atas dasar suatu norma dan tingkah laku di lingkungan sosial atau di lingkungan budaya. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu di mana setiap warga negara diberikan kebebasan dan juga kewajiban untuk menjalankan atau memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu di mana setiap orang atau setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan juga memiliki kewajiban yang sama dalam bernegara. Lalu selanjutnya, yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu di mana sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mendahulukan kepentingan bernegara dan kepentingan berbangsa di atas kepentingan pribadi. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu digambarkan sebagai kehidupan dalam pemerintahan bernegara dan juga bermasyarakat yang demokratis, di mana selalu menghargai hak setiap warga negara dalam bermusyawarah yang dilakukan. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana harus mengakui hak milik dan juga jaminan sosial secara individu yang diakui oleh negara dan selalu memberi kesempatan kepada setiap warga negara. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini videonya sudah berakhir. Nanti Ibu minta kalian menerangkan kembali satu persatu. Bisa sesuai abjad atau ngacak juga nggak apa-apa. Ada yang mau duluan? Apa harus disesuaikan abjad aja? Sesuai abjad aja, Bu. Oke, baik ya. Kalau sesuai abjad berarti di sini yang pertama Esa Nugraha. Boleh? Bu, baik, Bu. Bisa diterangkan ulang apa yang kamu ketahui dari materi tersebut? Ya, Bu, saya akan menerangkan hak asasi manusia. Boleh, Bu? Boleh silakan. Ya, saya akan menerangkan hak asasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Secara harfiah, hak asasi manusia atau HAM dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki oleh seseorang karena keberbedaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran normal manusia dan diperlakukan untuk menjaga harkat dan martabatnya suatu individu sebagai seseorang manusia.
Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Saya rasa cukup, Bu, untuk menerangkan hak asasi manusia. Nah, baik. Terima kasih atas penjelasan ulangnya, Saudara Esa. Jadi, memang hak asasi tersebut merupakan hak yang sudah dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan ke bumi ini. Jadi, sudah jelas ya, kamu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan hak asasi tersebut. Baik, lanjut lagi, Saudara Kamal. Ya, baik Bu, di sini saya akan mencoba menerangkan kembali apa yang tadi disampaikan. Menurut saya, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia adalah Oh iya, silakan. Jadi menurut saya hak asasi manusia adalah hak yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda dalam suatu negara dengan negara lainnya. Maaf, Saudara Kamal. Ini kamu di-mute ya? Di-unmute deh kayaknya, kalau nggak ada suaranya, dia ngomong apa enggak ya? Oh iya, maaf Bu. Mohon maaf Bu. Ya, silakan. Oke. Jadi di sini menurut saya hak asasi manusia adalah hak yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya, Bu. Karena kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Contohnya saja di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa di Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi menurut saya di sini hak asasi itu di setiap negara lain itu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, Bu. Contohnya saya di Indonesia masih banyak hak asasi yang belum dapat terpenuhi oleh pemerintah kita. Contohnya banyak pelajar atau anak sekolah belum mendapatkan haknya karena masih banyak di daerah-daerah pelosok itu masih banyak pelajar yang mengalami kendala saat melakukan proses pembelajaran. Mungkin hanya itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Saudara Kamal. Memang di setiap negara pasti berbeda-beda ya. Setiap negara itu memiliki peraturannya masing-masing, sama saja dengan halnya manusia. Setiap orang kan pasti berbeda-beda. Nah, baik dilanjutkan oleh Saudari Okta. Ya, baik Bu. Dari video pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan, di sini saya akan menerangkan kembali tentang upaya penegakan kasus pelanggaran HAM ya Bu. Baik, silakan. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya Bu. Nah, jadi tindakan terbaik dalam penegakan HAM itu adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, Bu. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus HAM itu diantaranya dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Jadi para pejabat penegak hukum itu harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum. Lalu selanjutnya meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
Lalu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, kayak sekolahan atau perguruan tinggi maupun non-formal, seperti kegiatan-kegiatan keagamaan atau kursus-kursus. Lalu selanjutnya meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Seperti itu sih, Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Saudari Okta. Ya, Bu. Di sini kalian sudah bisa menerangkan kembali materi yang udah Ibu berikan. Jadi, untuk materi ini, Ibu anggap kalian sudah mampu menguasainya. Di sini Ibu nanti akan mengulas kembali sedikit dari kuis yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Sepertinya masih ada yang salah. Nah, di sini Ibu sudah memeriksa atau sudah koreksi hasil dari jawaban kuis kalian. Di antara soal-soal ini masih ada beberapa soal yang banyak yang salah. Nih, seperti di soal kedua. Nah, jadi kan di materi juga sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia itu terdapat 4 macam, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi hukum. Sementara di soal ini Ibu minta kalian untuk menjawab mana saja yang tidak termasuk hak asasi manusia. Dan di sini masih banyak yang salah. Jadi sekali lagi di sini jawabannya yaitu hak asasi memperoleh pesangon. Karena di dalam hak asasi manusia tidak ada jenis hak asasi memperoleh pesangon. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Nah, kemudian di sini di soal kelima apa keempat ya, masih banyak yang salah ini di sini. Nah, ini kelima yang terakhir. Jadi, instrumen di sini jawabannya Undang-Undang Dasar 1945. Instrumen hak asasi manusia itu merupakan sebuah kayak hukum atau peraturan yang tertulis. Jadi jawabannya di sini Undang-Undang 1945. Oke, baik. Di sini Ibu anggap kalian sudah mengerti dengan materi ini ya. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu akhiri, selamat malam dan selamat beristirahat buat kalian semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.